Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswaju Mutakhara dari kelas BC 214. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fenomena fisik lingkungan alam. Fenomena atau karakteristik lingkungan alam. Pada lingkungan alam terjadi adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya manusia, hewan, tumbuhan, dengan segala unsur-unsur abiotik seperti tanah, batu-batuan, air, udara, dan lain sebagainya. Adanya interaksi tersebut dirasakan sebagai kebutuhan dasar bagi makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik. Ilustrasi rantai makanan yang ada di lingkungan alam, saling makan-memakan antara makhluk hidup dicirikan dengan adanya produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti pada ekosistem sawah atau padi, rantai makanan seperti burung pipit pemakan padi dimakan ular sawah, dimakan burung elang mati, mengurai bakteri dan menghasilkan zat hara yang dibutuhkan untuk tanaman padi. Variasi keadaan alam dilihat dari segi tanah, morfologi, vegetasi, hidrologi, cuaca, iklim, sumber mineral, dan region. Yang pertama adalah tanah. Tanah adalah karunia Tuhan yang merupakan faktor yang terpenting bagi kehidupan manusia. Tanah sering menjadi pertikaian antara manusia, dimiliki, diterlantarkan, rusak fungsi tanah. Manusia harus memperhatikan hukum alam agar tidak tanah tidak mengalami penurunan, degradasi. Akan terjadi penurunan daya dukungannya. Manusia dalam memanfaatkan tanah atau lahan pertanian harus memperhatikan data dasar seperti kondisi tanah, struktur tanah, kesamaan tanah, kemiringan tanah, iklim, air tanah, dan tekstur tanah. Jaringan saluran dan sungai Kartasaporta. Kondisi tanah meliputi ketebalan lapisan tanah bagian atas, topsoil, kedalaman tanah, solum, sifat fisik tanah, dan tekstur tanah. Lapisan tanah bagian atas tebalnya antara 10 sampai 35 cm atau lebih. Lapisan ini sangat penting. Kedalaman tanah atau solum bervariasi datar atau miring. Fisik tanah, faktor penyebab warna tanah antara lain bahan organik pada bagian organosol menyebabkan tanah berwarna hitam, gelap, coklat. Mangan menyebabkan tanah berwarna gelap. Ferum menyebabkan latosol tanah berwarna merah jingga atau kuning coklat. Faktor kandungan air tanah, tekstur tanah. Tanah terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan jasad hidup. Keasaman dan salinitas tanah. Keasaman dan salinitas sangat berpengaruh pada tersedia atau tidak hara tanaman. Ukuran tingkat kesamaan keasaman dinyatakan dalam pH. Misalnya pH tanah di suatu tempat pH sama dengan 7. Hal ini berarti tanah tersebut memiliki derajat netral, tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa. 2. Morfologi, bentukan permukaan bumi. Istilah morfologi di sini ditunjukkan pada berbagai bentukan yang ada di permukaan bumi untuk menyatakan tinggi rendahnya bentuk muka bumi yang ada di daratan dan lautan, dikenal dengan istilah topografi atau relief muka bumi. 1. Morfologi daratan dapat dibedakan, yaitu daratan rendah mulai dari ketinggian 0 meter sampai 200 meter di atas permukaan laut. 2. Perbukitan dengan ketinggian mulai dari 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. 3.
Pegunungan rendah ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Keempat, pegunungan menengah ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, pegunungan tinggi melebihi 1500 meter di atas permukaan laut. Morfologi laut atau bentuk dasar laut dibedakan berdasarkan zona menurut kedalamannya, yaitu vegetasi, tumbuh, penutup tanah. Vegetasi alam Indonesia termasuk transisi atau peralihan karena terletak antara benua Asia dan Australia. Vegetasi dari benua Asia tampaknya lebih dominan, sedangkan jumlah spesies flora Australia relatif kecil yang terbatas. Di daerah paling timur Indonesia yaitu NTB dan NTT. Adapun ciri-ciri vegetasi alam Indonesia yaitu selalu hijau. Jenis tumbuhannya didominasi flora berdaun lebar. Beberapa jenis pohon ada juga daunnya gugur, tetapi segera muncul daun baru sebelum daunnya gugur. Spesiesnya banyak dan tipe endemiknya relatif tinggi. Spesies endemik yaitu spesies yang terbatas terdapat pada daerah tertentu. Terdapat sejumlah besar epifit, tanaman yang tumbuh pada ranting pohon. Seperti anggrek, tumbuhan memanjat seperti rotan. Di daerah hutan hujan tropik terdapat jenis tumbuhan yang menghasilkan getah, seperti getah perca di Sumatera. Hidrologi atau air. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan tanah maupun di bawah tanah, termasuk sungai, danau, mata air, dan rawa-rawa. Air termasuk sumber daya alam yang mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Banyaknya air di permukaan bumi relatif stabil atau tetap. Terjadinya siklus air adalah akibat dari adanya pemanasan oleh sinar matahari. Terjadinya pemanasan permukaan bumi, daratan dan laut termasuk air, tanah, danau, sungai, sehingga terjadi penguapan, kemudian naik membentuk awan dan pada ketinggian tertentu terjadi kondensasi atau pengembunan dan selanjutnya terjadilah hujan. Begitulah sistem yang berlaku di alam dengan disebarkannya air. Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Cuaca dapat berubah setiap saat. Oleh sebab itu, BMG mencatat cuaca rata-rata harian, bulanan, dan tahun. Keadaan cuaca dapat diramalkan dengan cara pengamatan terhadap unsur-unsur cuaca, suhu, tekanan, kelembapan, gerakan udara, awan, dan curah hujan. Suhu udara diukur dengan termometer. Termometer ada dua macam, yaitu termometer maksimum dan minimum. Maksimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi, sedangkan termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah. Pengukuran suhu udara dilakukan tiap hari dengan termograf, serta kertas yang berisi catatan suhu disebut termogram. Kertas tersebut diganti setiap hari. Perubahan suhu udara sepanjang hari dapat dilihat pada termograf. Tekanan udara. Udara memiliki tekanan karena memiliki berat. Tekanan udara di daerah dengan iklim tropika akan berbeda dengan iklim sedang. Tekanan udara seberat 1.330,3 gram disebut tekanan 1 atmosfer. Dalam meteorologi, kekuatan tekanan udara digunakan satuan milibar. 1 MB sama dengan satuan ukuran tekanan udara pada setiap 1 cm. Tekanan udara 1 atmosfer sama dengan 1013 MB. Kelembapan udara terdiri atas kelembapan absolut, mutlak, dan kelembapan nisbi, relatif. Kelembapan absolut atau mutlak adalah bilangan yang menunjukkan beberapa gram uap air yang dikandung seperti setiap 1 m udara. Misalnya di tempat
tertentu setiap 1 m udara mengandung 10 gram uap air, maka dikatakan kelembapan absolut atau mutlak udara di tempat tersebut sebesar 10 gram atau 1 m. Turun naiknya udara berhubungan dengan suhu. Kelembapan nisbi relatif adalah perbandingan tekanan uap air ada dengan tekanan uap air dalam udara jenuh dikalikan 100. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.